Halo teman-teman Kopi Panik, jangan lupa ngopi biar nggak panik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih baik-baik aja ya, dan sehat-sehat selalu. Kali ini saya pengen bahas satu film dari Netflix yang berjudul The Wasteland, di mana film ini menceritakan kisah satu keluarga yang terdiri dari ayah yang bernama Salvador, istrinya yang bernama Lucia, dan anak laki-laki satu-satunya yang bernama Diego. Keluarga ini tinggal di sebuah rumah di padang tanah yang luas tanpa tetangga dan mendapat gangguan dari sosok makhluk mengerikan. Penasaran makhluk seperti apa yang mengganggunya? Langsung aja ke ayo sat-sat kita simak masih. Film ini diawali pada suatu malam Diego yang membangunkan ibunya minta diantarkan ke WC. Ibunya lalu membangunkan suaminya yang bernama Salvador untuk mengantarkannya. Karena WC mereka terletak sekitar 20 meter dari rumah. Rumah keluarga Salvador berada di tengah padang tanah yang luas. Mereka mengisolasi diri untuk menghindari peperangan yang sedang terjadi pada saat itu. Paginya, Salvador melatih Diego mengolah daging kelinci. Salvador menyuruh Diego membunuh seekor kelinci dengan memukulnya menggunakan batang kayu. Namun Diego tidak tega hingga kelinci itu terlepas dari Diego dan melarikan diri. Diego pun mengajarnya, namun kelinci itu terlalu cepat dan berhasil keluar dari area pekarangan rumahnya yang ditandai dengan tiang-tiang pancang. Tiang-tiang itu memang sengaja dipasang oleh Salvador sebagai peringatan agar mereka tidak keluar dari tempat itu karena di luar sana bahaya selalu mengancam. Dan Diego kembali dengan tangan kosong. Lucia mengatakan pada Salvador bahwa memang belum saatnya Diego diajari hal-hal seperti itu. Lalu dia mengajak Diego mengupas kentang dan memasak, lalu mereka melanjutkan keseharian seperti biasanya. Hari itu Diego berulang tahun. Ayahnya memberikan hadiah sebuah senapan yang terukir nama Diego di gagangnya. Ayahnya menunjukkan bagaimana cara menggunakan senjata tersebut. Tapi Lucia sedikit melarangnya menggunakan senjata tersebut karena dia pikir Diego masih terlalu dini untuk belajar itu. Lalu ibunya memberikan hadiah telepon kaleng dan mengajaknya bermain dengan itu. Di depan Diego dan Lucia, Salvador menceritakan tentang adanya makhluk buas yang mengerikan dan mengincar orang-orang lemah. Makhluk itu memiliki sosok yang tinggi dan pipi berongga. Saat menemukan mangsanya, makhluk itu akan mengikutinya perlahan-lahan. Dan semakin bertambahnya ketakutan, makhluk itu akan semakin dekat. Lalu dia akan melahap tubuh korban dari ketakutan tersebut. Lucia yang tidak percaya dengan hal itu pun langsung mengajak Diego pergi dari situ dan menyuruh Salvador untuk berhenti menceritakan hal itu. Keesokan harinya, mereka menemukan sebuah perahu kecil yang hanyut di sungai. Di atas perahu itu berbaring seorang laki-laki yang berlumuran darah dan tak sadarkan diri. Orang itu menggenggam sebelah pisau dan terdapat pistol tanpa peluru di sampingnya. Salvador menyentuh tangan orang tersebut dan orang itu tersadar. Salvador menyuruh Lucia dan Diego untuk kembali ke rumah, sementara dia akan mengobati orang itu. Di rumah, Lucia dan Diego bernyanyi-nyanyi kecil di depan cermin dan tiba-tiba orang tersebut muncul di belakang mereka. Tanpa bicara, orang tersebut menunjuk keluar rumah. Dia lalu mengambil senapan dan menembak kepalanya sendiri. Lucia dan Diego yang ketakutan saling berpelukan dan darah berceceran di mana-mana. Lucia pun sedikit marah kepada Salvador kenapa harus menolong orang itu dan dia tidak setuju jika tanah yang mereka tinggali ada kuburan. Salvador hanya diam, kemudian Salvador mengetahui identitas orang tersebut dari barang-barang yang dia bawa. Dan malamnya ketika Salvador dan Diego duduk berdua di depan perapian, Salvador melanjutkan ceritanya tentang makhluk mengerikan kepada Diego. Cerita itu adalah kisah yang nyata bahwa dulu saudara perempuannya yang bernama Juana mengatakan kepada Salvador pernah melihat makhluk tersebut. Semakin hari semakin dekat dan akhirnya datang ke kamarnya. Juana yang selalu melihat ke jendela kamarnya akhirnya melompat dan tewas karena frustasi. Dan Salvador menduga orang yang mereka temukan di sungai tempo lalu juga pernah melihat makhluk tersebut. Keesokan harinya Salvador memutuskan mengantar mayat orang tersebut ke keluarganya. Meski Lucia melarangnya, dia tetap harus berangkat. Salvador pun berpesan kepada Diego untuk menjaga ibunya. Dan ini adalah awal di mana kehidupan Diego dan Lucia akan berubah. Singkat cerita, hari berganti bulan, Salvador juga belum kembali pulang. Hingga di suatu malam, Diego bermimpi bertemu dengan Juana, di mana Juana mengatakan bahwa makhluk itu akan datang.
Di sisi lain, Lucia juga sudah mulai frustasi dan paranoid karena suaminya yang tak pulang-pulang dan ada makhluk aneh yang mulai mengganggunya. Terlihat saat Diego memberikan kue ulang tahun yang dibuatnya sendiri untuk ibunya. Lucia hanya terdiam lesu dan saat Diego mengajaknya bermain telepon kaleng, Lucia meladeninya dengan sangat terpaksa. Dan saat Diego membawa salah satu kaleng keluar rumah, di tengah pembicaraan mereka Lucia melihat sesuatu di luar sana dan menyuruh Diego untuk segera masuk ke dalam rumah. Malamnya terjadi badai besar saat mereka sedang makan malam. Lucia seperti mendengar suara lalu melihat sesuatu di luar saat dia membuka jendela. Sempat beberapa kali Lucia menembak dari dalam rumah melalui jendela, hingga akhirnya Lucia pun keluar dan menembakinya di tengah badai hujan tersebut. Diego yang takut pun terus berteriak memanggil ibunya. Lucia pun kembali masuk ke rumah saat pelurunya sudah habis. Ketika pagi tiba terlihat Diego yang sedang mengepel lantai dan Lucia yang semakin hari semakin paranoid terhadap makhluk itu. Bahkan saat Diego meminta bantuan ibunya untuk membantunya, dia hanya diam saja. Dan saat Diego ingin pergi ke kandang kelincinya, Lucia melarangnya keluar hingga Diego memaksakan diri untuk membuka pintu dan Diego terkejut. Salah satu tiang pancang menghalang dari luar pintu rumah mereka. Lucia beranggapan mungkin badai besar telah menerbangkannya hingga sampai ke situ. Tapi tidak hanya itu, badai telah memporak-porandakan tanaman dan gudang persediaan makanan mereka. Dan untuk makan hari itu mereka pun mulai memasak salah satu kelinci peliharaan Diego. Tadinya Diego tidak setuju karena itu adalah peliharaan kesayangannya, tapi karena ibunya memaksa dan sudah tidak ada lagi yang harus dimasak, dengan terpaksa dan menangis Diego tak sanggup melihat ibunya memukul peliharaannya sampai mati. Diego yang masih marah pun tidak mau makan saat ibunya menghidangkan kelinci itu padanya. Lalu dia pergi keluar dan berhenti di dekat jemuran kain. Lucia pun mengejar dan membujuknya sambil membawa senapan. Tapi tiba-tiba Lucia mengarahkan senapannya ke Diego. Ternyata Diego hanya disuruh diam karena ibunya melihat sosok jauh di belakang Diego. Lalu Lucia pun menghampirinya. Diego yang masih terus diam, tiba-tiba angin kencang seolah sengaja membuat kain yang dijemur menutupinya. Saat Diego tertutup oleh kain itu, tiba-tiba terlihat bayangan. Dan ketika Diego membukanya, dia melihat ibunya mengarahkan senapan ke suatu arah dan menembakinya berkali-kali. Yang dimana Diego tidak melihat siapa-siapa di sana. Ketika malam tiba saat mereka sedang terjaga, sesuatu menggedor-gedor pintu rumah mereka. Lucia pun menyuruh Diego membuka kuncinya sementara dia membidikkan senapannya. Setelah Lucia menembak, Lucia memeriksanya dan tidak ada siapa-siapa di luar sana. Lalu dia menemukan barang-barang Salvador di depan pintu. Beberapa detik kemudian, seekor kuda berlari di depan mereka dengan sangat kencang. Lucia pun menyadari dan berkata pada Diego bahwa itu adalah kuda ayahnya. Diego yang merasa senang pun berlari dan mengitari rumah dan memanggil-manggil nama ayahnya, namun tidak ada jawaban. Papa! Lalu tiba-tiba pintu rumah tertutup saat Diego sedang berada di luar. Dan saat ingin kembali ke rumah, dia melihat bayangan makhluk tinggi di depan pintu rumahnya. Dia pun ketakutan dan bersembunyi di dalam WC. Saat makhluk itu mengikutinya ke WC, Diego pun berlari ke dalam rumah. Sesampainya Diego di dalam rumah, Lucia pun menceritakan bahwa saat Diego membuka pintunya, dia melihat sosok makhluk tinggi kurus. Makhluk itu bergeming saat dia menembaknya. Diego lalu memeriksa barang-barang ayahnya. Terlihat pistol ayahnya yang sudah tak berisi peluru, dan Lucia menegaskan pada Diego bahwa ayahnya tidak akan pernah kembali lagi. Lucia lalu berusaha menghindari makhluk itu dengan tidak keluar rumah. Dan saat Lucia mulai membelah meja sebagai pengunci semua lubang termasuk jendela, tiba-tiba Diego keluar rumah dan mengambil kelinci di kandangnya. Lucia yang khawatir pun menyusul dan menemaninya sambil menembak ke segala arah. Saat Diego kembali ke dalam rumah bersama kelinci peliharaannya, Lucia langsung menampar Diego dan berkata jangan melakukan hal itu lagi.
Setelah Lucia menutup semua lubang jendela dengan kayu, keesokan harinya Lucia mengajarkan Diego membunuh dengan pisau karena persediaan peluru senapan mereka yang tinggal 2 butir. Tapi Diego tak mau melakukannya. Le clavas el cuchillo hasta el fondo. Singkat cerita, hari demi hari berganti, mereka tetap terjaga di dalam rumah. Sampai suatu ketika Diego yang terbangun dari tidurnya terkejut melihat sosok yang mengintip di selah jendela yang ditutup dengan kayu. Tak lama kemudian mereka mendengar sesuatu di atas atap rumah mereka. Lucia pun menyuruh Diego naik ke atas atap melewati lubang perapian untuk menembaknya dan ibunya yang akan mengarahkannya. Namun saat di atas dia terjatuh setelah melihat sesuatu di sana. Ibunya lalu mengambil senapan itu dan menembakkan 1 peluru ke arah jendela tepat di samping Diego berdiri. Saat ingin menembak lagi, Diego mencegah Lucia karena itu adalah peluru terakhir mereka. Semakin hari, Lucia pun semakin diselimuti ketakutan. Diego yang khawatir mengambil satu-satunya peluru di senapan itu. Dan ketika Lucia mengetahuinya, dia pun meminta senapan itu dari Diego. Diego pun memberikan senapan itu tanpa peluru lalu berlari mengunci diri di kamarnya. Setelah beberapa saat, Diego pun keluar. Dia melihat Lucia yang sedang berbicara melalui telepon kaleng, di mana ujung telepon kaleng lainnya mengarah keluar rumah. Ibunya mengatakan bahwa makhluk itu akan masuk. Saat Diego mencoba mendengarkan telepon kaleng itu, Lucia sudah tidak berada di tempat dan berniat gantung diri. Namun Diego berhasil menyelamatkannya, lalu mengikat ibunya di ranjang agar ibunya tak melakukan bunuh diri lagi. Setelah itu Diego membunuh kelinci piaranya dan memasak untuk ibunya. Ibunya yang tersadar pun tak mau makan dan hanya minta dilepaskan ikatannya. Diego pun lalu menenangkan ibunya sambil menemani tidur di sampingnya. Di tengah malam tiba-tiba telepon kaleng itu menggelinding masuk ke kamar mereka. Diego pun terbangun dan saat dia mencoba mengambilnya, tiba-tiba talinya mengencang. Diego yang terkejut pun langsung melempar kaleng itu keluar kamar. Tapi kaleng itu kembali menggelinding ke arahnya. Dengan sedikit rasa takut, kali ini dia mencoba untuk mendengarkan kaleng itu. Dan tiba-tiba terdengar suara yang keluar dari kaleng itu yang membuat Diego langsung melempar kaleng itu dan mengunci pintu. Lalu dia melepas ikatan kepada ibunya dan mengajaknya pindah dari ruangan itu. Sesampainya di ruangan lain, dia menyuruh ibunya untuk diam, sementara dia akan memancing makhluk itu. Dan saat dia kembali, ibunya sudah tidak berada di tempatnya. Diego pun lalu mencarinya di kamar dan hanya menemukan potongan rambut. Lalu dia berjalan menuju ruangan lain dan menemukan ibunya yang sudah dandan dengan gaun dan rambut pendek di meja makan. Dan terlihat ibunya juga sedang mengobrol dengan orang lain di situ. Diego lalu mengatakan ingin kencing dan minta diantarkan ke WC. Lucia pun mengantarnya, namun saat di pintu, Lucia mendorong Diego keluar sambil mengatakan bahwa makhluk itu menginginkan dirinya dan mengunci pintunya dari dalam. Diego pun berteriak-teriak memanggil ibunya sambil menggedor-gedor pintu. Dia lalu mengambil kapak dan berusaha merusaknya. Saat Diego berhasil membuka pintu, dia melihat ibunya sudah terkapar bersimbah darah. Dan melihat di tangan ibunya menggenggam sebuah pisau yang baru saja ia gunakan untuk menusukkan ke dirinya sendiri. Lalu Diego melihat makhluk mengerikan yang sempat diceritakan ayahnya dulu berdiri di pojokan. Dan makhluk itu mulai mendekat ke arah ibunya. Diego pun melawan rasa takutnya dan bangkit lalu berteriak pada makhluk itu agar tidak mendekati ibunya. Dan disinilah kelemahan dari makhluk itu, yaitu melawan rasa takut.
Makhluk itu pun berhenti. Lalu Diego mengambil peluru di sakunya dan menembak makhluk itu. Dia lalu menuangkan minyak ke lantai rumahnya dan membakar makhluk itu bersama rumahnya. Dia mengambil keputusan untuk pergi dari rumah itu dan membawa ibunya. Namun Lucia tidak bertahan. Dia tewas karena lukanya. Diego pun menghanyutkan mayat ibunya di sungai dan lalu dia berjalan meninggalkan tempat itu. Film pun selesai.